Selamat siang Pak Fritz yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari perencanaan strategis sistem informasi manajemen di Apple Kids Preschool Salatiga. Sebelum memulainya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di antaranya ada Chelsea Florentin dengan NIM 68 2018-026 sebagai ketua kelompok. Lalu ada Sena Kristiawan dengan NIM 68 2018-010. Lalu ada saya sendiri, Jonathan Arianto, dengan NIM 68 2018-044. Lalu yang terakhir ada Michael Jonathan dengan NIM 68 2018-137. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Apple Kids Preschool Salatiga. Apple Kids adalah sekolah untuk usia dini yang sudah terakreditasi A. Apple Kids berlokasi di Jalan Dr. Sumardi nomor 11 Kota Salatiga. Sekolah ini berdiri pada 1 Maret tahun 2004. Apple Kids didirikan berawal dari mimpi dan akhirnya para pendiri memberanikan diri untuk membangun sebuah lembaga pendidikan. Apple Kids pun memiliki moto yaitu A Growing Step to a Better Future, yang berarti menemani setiap anak dengan memaksimalkan setiap potensi anak untuk tumbuh mencapai masa depan yang lebih baik. Lalu visi dari sekolah ini adalah membangun pendidikan yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan, kompetensi, budi pekerti, dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga menjadi manusia yang belajar, berbudi luhur, dan beriman. Lalu misi dari sekolah ini yaitu dasar-dasar perilaku moral yang baik. Lalu kedua ada kembangkan dasar-dasar keterampilan melek huruf dan berhitung, mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif, lalu membina cinta negara Indonesia. Lalu tujuan dari Apple Kids adalah membentuk kepribadian anak dengan seutuhnya. Selain itu, Apple Kids mempunyai tujuan lain, membentuk kreativitas dan kemandirian anak. Lalu struktur organisasi di Apple Kids ada 4, yaitu koordinator yayasan. Yang paling atas lalu ada kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ada pengajar, guru, dan administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis Porter Value Chain Activity. Proses bisnis yang terjadi di Apple Kids Preschool Salatiga dibagi menjadi 2, yaitu ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kegiatan di aktivitas utama diantara lain adalah promosi dan penerimaan murid baru. Lalu yang kedua pembelajaran, setelah itu ada meningkatkan kreativitas anak, dan yang terakhir lulus dan melanjutkan ke sekolah dasar. Lalu untuk aktivitas mendukungnya diantara lain ada pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan terakhir adalah pengelolaan kelas. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis Porter's 5 Competitive Forces. Yang pertama adalah persaingan intraindustri. Dalam menghadapi pesaing yang sejenis, TK Apple Kids memiliki beberapa keunggulan untuk dapat bersaing dengan sekolah TK lainnya, yaitu Apple Kids memiliki pengajaran yang unik dari sekolah TK lain, dan Apple Kids juga memiliki keunggulan dalam bidang promosinya. Yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar pelanggan. Salah satu indikator bahwa sekolah memiliki daya saing tinggi adalah tingginya tingkat kepercayaan konsumen. Dengan kata lain, sekolah yang berkualitas bagus akan diminati banyak orang tua sehingga akan mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Dan Apple Kids merupakan salah satu sekolah TK yang sudah terakreditasi A. Dalam hal ini, fasilitas yang memadai juga dapat meningkatkan minat belajar anak serta kenyamanan dalam proses belajar mengajar di Apple Kids. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dalam Apple Kids ini cukup banyak. Keunggulan yang membedakan Apple Kids dari sekolah lain yang berada di Salatiga terletak pada fasilitas dan pelayanannya. Maka pemasok dalam Apple Kids ini merupakan tokoh-tokoh yang berada di Salatiga. Kemudian yang 4 adalah ancaman pendatang baru. Para pendatang baru dalam bisnis pembangunan TK lainnya tentunya menjadi ancaman bagi Apple Kids yang telah lama didirikan. Dan yang terakhir adalah ancaman produk pengganti. Ancaman yang ada adalah banyaknya tersedia sekolah lain di sekitaran Apple Kids yang membuat orang tua bimbang dalam memilih. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pertama kita akan membahas tentang strength atau kekuatan pada Apple Kids. Apple Kids sudah menggunakan komputer yang terhubung dengan internet untuk menunjang kreativitas peserta didik. Yang kedua, Apple Kids sudah memiliki web sekolahnya sendiri. Yang ketiga, Apple Kids sudah menggunakan media sosial untuk mempromosikan sekolahnya. Yang keempat, pembayaran atau administrasi di Apple Kids sudah menggunakan metode online. Yang kedua, kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan Apple Kids. Apple Kids memiliki kelemahan, yaitu
web yang tersedia kurang aktif sehingga jarang ada pembaruan, dan pembagian rapot masih secara manual sehingga orang tua harus datang ke sekolah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang opportunities atau peluang dari Apple Kids. Apple Kids bekerja sama dengan Mega Komputer untuk menyediakan kebutuhan komputer yang dapat menunjang pembelajaran para peserta didik serta aktivitas para guru dan staf Apple Kids. Yang terakhir, kita membahas tentang threat atau ancaman pada Apple Kids. Adanya fasilitas terkait teknologi serta aplikasi pembelajaran di sekolah lain yang lebih lengkap dapat membuat para orang tua lebih tertarik memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain. Selain itu, web dan media sosial yang lebih aktif dan menarik sekolah lain. Selanjutnya, kita akan membahas McFarland Strategic Grade Application Portfolio. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu pertama key operasional. Di sini terdapat 2 aplikasi yang digunakan, aplikasi pembelajaran. Aplikasi ini digunakan untuk menunjang pembelajaran para peserta didik. Yang kedua, terdapat aplikasi pembayaran dan tagihan murid. Aplikasi ini berguna untuk orang tua dalam pembayaran agar lebih mudah. Yang kedua, terdapat jenis strategik. Di strategik ini terdapat 2 jenis aplikasi, yaitu Apple Games. Apple Games ini digunakan untuk menunjang kreativitas para murid dalam bermain games. Yang kedua, terdapat aplikasi nilai dan keaktifan murid. Aplikasi ini berguna untuk para orang tua dan wali untuk melihat nilai serta keaktifan para peserta didik. Yang ketiga, terdapat jenis high potential. Di sini terdapat 2 jenis aplikasi. Yang pertama, website aplikasi Apple Kids. Website ini digunakan untuk mempromosikan Apple Kids dan mempermudah orang tua untuk mencari informasi tentang Apple Kids. Yang kedua, tentang web aplikasi pendaftaran online. Aplikasi ini berguna untuk para orang tua atau wali dalam melakukan pendaftaran anak di Apple Kids. Jenis yang keempat yaitu support. Terdapat 2 jenis aplikasi. Yang pertama adalah Video Maker. Video Maker ini berguna untuk Apple Kids dalam membuat atau mengedit video kebutuhan Apple Kids seperti video pembelajaran maupun video promosi Apple Kids. Yang kedua, aplikasi yang kedua yaitu Apple Customer Service. Aplikasi ini berguna untuk mengelola semua keluhan dan masukan dari orang tua murid kepada Apple Kids. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa kesenjangan. Analisa kesenjangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam upaya penyediaan pelayanan publik. Hasil analisis tersebut dapat juga menjadi input yang berguna bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di masa yang akan datang. Selain itu, analisa kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kinerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Dengan analisa kesenjangan, perusahaan dapat mengetahui sektor, bidang, atau kinerja mana yang sedang diperbaiki atau ditingkatkan. Analisa kesenjangan bermanfaat untuk mengetahui kondisi terkini dan tindakan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, analisa kesenjangan pada Apple Kids itu bisa kita lihat ada beberapa usulan sistem informasi yang kita upgrade atau kita planningkan yang akan ada. Selanjutnya kita masuk ke rencana implementasi. Rencana implementasi berfungsi untuk mengelola proses implementasi dengan benar. Berdasarkan sistem informasi yang sudah diusulkan di sini, kami melakukan penahapan proyek agar kegiatan dari fase-fase itu berjalan sesuai rencana. Tujuan dari rencana implementasi ini adalah untuk menggambarkan tindakan yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan aplikasi yang sudah kita rencanakan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penyusunan perencanaan strategis SCTI pada Apple Kids merupakan suatu langkah menyelaraskan dan mengembangkan SCTI sesuai dengan strategi dan proses bisnis yang ada. Lalu setelah adanya pengembangan rencana strategis SCTI, perlu adanya dukungan dari pimpinan agar pembangunan SCTI sesuai harapan dan mewujudkan keunggulan kompetitif di lingkungan Apple Kids Preschool Salatiga. Perencanaan strategis SCTI untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategis bisnis dan strategi SCTI dan mendapatkan nilai tambah sekolah dari segi keunggulan kompetitif. Lalu untuk sarannya yaitu
Perencanaan strategis SITI ini sedapat mungkin dievaluasi pada rentan waktu tertentu. Lalu yang kedua, perencanaan strategis sistem informasi ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh Apple Kids. Lalu yang terakhir, pada setiap tahap implementasi sebaiknya setelah dilakukan pelatihan dilakukan evaluasi pelaksanaan implementasi. Sekian dan terima kasih.